Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, bertemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, karena Tuhan akan menilai kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh waktu. Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, yaitu Sekolah Gratis Teologia. Kita sampai di bab yang ke-7 dari pneumatologi atau Roh Kudus. Kita sedang bahas, kalau sebelumnya bab 6 kita membahas mengenai buah-buah roh, kita bahas bab 7 ini lawan dari buah roh, yaitu perbuatan daging. Yang seringkali ini terjadi bahkan di orang-orang Kristen. Nah, ini berbahaya ya. Karena itu Rasul Paulus dengan jelas menyatakan hiduplah oleh roh, jangan seperti daging. Ini musuhnya. Kita bahas bab 7 adalah musuh atau lawan dari buah roh. Kita baca bersama-sama dalam Galatia 5 ayat 16 sampai yang 21. Galatia 5 ayat 16 sampai 21. 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Amin. Bapak Saudara, jadi hari ini dengan jelas lawan dari buah-buah roh atau karakter yang Tuhan inginkan, karakter mengasihi, karakter yang damai, karakter yang suci, ya, karakter yang berkenan, itu adalah perbuatan daging. Sehingga ini bertempur di dalam diri kita, sehingga kita ini nggak bisa melakukan apa yang seharusnya. Karena itu benar sekali pepatah yang mengatakan, bagaimana kita tahu anjing hitam apa anjing putih yang menang kalau mereka diadu, yaitu dengan cara menanya mana yang diberi makan lebih banyak, ya. Karena itu sama, kalau roh kita beri makan lebih banyak, kita sering berpuasa, kita sering baca firman, kita sering berdoa, maka kita akan bisa mengalahkan perbuatan daging. Namun jika kita mengumbar nafsu kita, perbuatan daging akan menguasai. Jadi roh itu kayaknya suaranya pelan, dan kita nggak ingin untuk mengikuti roh. Entah itu beribadah, entah itu berdoa, ya. Ayo kita sama-sama dipenuhi oleh Roh Kudus. Memang kita sudah didiami oleh Roh Kudus, ya. Tapi untuk dipenuhi itu tergantung dari habit kita, kebiasaan kita untuk mengasihi, untuk hidup dalam firman. Untuk roh itu jangan didukakan, tapi diberikan sukacita dan menyala-nyala. Nah, perbuatan daging di sini sebutkan semuanya. Mari hari ini kita belajar jangan sampai ini ada dalam hidup kita. Yang pertama adalah percabulan, atau dalam bahasa Yunani menggunakan kata porneia. Ya, artinya adalah kelakuan atau hubungan seksual amoral. Ya, porno aksi termasuk menyenangi gambar, film, dan bacaan. Jadi percabulan itu maksudnya arahnya itu adalah ke porno. Nah, ini adalah perbuatan daging. Ya, ini jelas sekali. Ini adalah perbuatan daging. Memang bahasa Yunani itu lebih jelas, Bapak Ibu, ya. Ini maksudnya kalau ini seksual yang seperti apa. Nah, kalau percabulan itu yang pertama porneia, ya, artinya adalah untuk gambar-gambar atau aksi pornografi. Nah, jangan kita menyukai ini. Ya, hati-hati. Kata pornografi ini berasal dari kata ini, dan kita itu kita berkata Matius 5, kita menginginkan saja kita sudah berdosa. Mengingini istri sesama atau suami sesama itu sudah berdosa, ya. Yang kedua adalah kecemaran, ya. Akatarsia atau dosa seksual. Ini kan sama-sama seksual, ya, tapi ini adalah perbuatan yang jahat, ya, yang kotor, ya, termasuk pikiran, ya, keinginan, ya,
yang tertanam dalam diri kita. Ini cenderung menjijikkan. Ya, seperti ya sekarang lagi rame ya LGBT ya. Nafsu-nafsu yang menjijikkan dalam Roma. Nah, ini kenapa? Karena ini orang nggak suka nyembah Tuhan. Jatuh dalam nafsu-nafsu yang nggak benar gitu ya. Bayangkan HIV/AIDS itu menurut sejarahnya itu terjadi karena manusia berhubungan intim dengan monyet. Nah, kok bisa sampai masuk seperti itu? Ini kan kejijikan, kecemaran. Ya, ada nafsu dalam diri seseorang kalau nggak bisa dikontrol, perbuatan daging itu gila, jadi gila. Ya, kecemaran. Yang ketiga adalah hawa nafsu, asalgeia, yaitu seksualitas mengikuti hawa nafsu dan keinginan sedemikian rupa sehingga tidak lagi merasa malu dan tidak sopan. Nah ini, ada yang dikatakan di Korintus tidur dengan ibu tirinya, atau seperti Ruben yang tidur dengan Bilha, ya, ibu tirinya. Nggak tahu malu, nggak tahu aturan sudah, hawa nafsu. Ya, ada yang memalukan, ayah sama anak sekarang lagi rame seperti ini, nggak benar semua. Nah ini perbuatan daging. Ya, jadi bagusnya kenapa sih kita harus belajar bahasa Yunani? Apa untungnya, Pak? Untungnya adalah bisa membedakan maksud Alkitab. Kayak kita sudah bahas ya, agape, philia, storge, eros ya. Beda semua kasih. Nah ini juga perbuatan percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu ini beda semua. Ya. Kalau percabulan itu ke arah pornografi, kalau kecemaran itu mengarah ke kelainan seksual, kalau hawa nafsu ini mengarah ke nggak tahu aturan. Ya. Jadi ini entah ini mama tirinya, entah ini siapa, sikat aja terus. Ini perbuatan daging. Ya. Kita harus tunduk sama roh Allah, suci. Yang keempat adalah penyembahan berhala atau eudolatria, yaitu menyembah roh-roh, patung-patung atau kepercayaan kepada seseorang. Ya. Seseorang, lembaga atau benda yang dianggap berkuasa setara dengan atau lebih daripada Allah dan firman-Nya. Jadi kalau kita ada benda atau seseorang yang kita sangat andalkan lebih daripada Tuhan atau setara sama Tuhan, maka itu adalah penyembahan berhala. Nah ini hati-hati ya. Jadi kalau kita ini mengagumi, makanya ini disebut idol. Idol itu sesuatu yang kita sukai, kita ingin jadi seperti itu. Nah, maka itu Alkitab mencatat dengan jelas, siapa menyembah berhala, patung, akan dibuat Tuhan seperti patung. Yaitu punya tangan tidak bisa gerak, punya mata nggak bisa melihat, punya mulut tidak bisa ngomong. Ya. Ada kecenderungan manusia ini pengen punya idola. Ya. Oh, aku punya idola ini, maka kita akan berlomba-lomba jadi seperti seorang itu. Ada orang idolanya jago ini dance, dia akan berlomba-lomba jago dance. Ada idolanya siapapun itu, ya, meniru. Nah kalau kita ini punya idola atau berhala itu, kita pengen jadi seperti itu, kita andalkan, kita mempertuhankan, itu adalah penyembahan berhala. Ya. Semoga tujuan hidup kita pengen jadi seperti Yesus. Idola kita seharusnya Tuhan Yesus, ya, bukan yang lain. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda senang dengan seorang artis, ya, senang dengan drama Korea atau drama India, ya. Semoga kita nggak mengidolakan orang itu sampai kita pengen jadi seperti orang itu, karena harusnya kita pengen jadi seperti Tuhan. Ya itu penyembahan berhala. Yang kelima adalah sihir atau parmakeia. Nah ini menarik ya, kata parmakeia dalam bahasa Yunani. Kalau parma itu biasanya gabungannya apa? Farmasi, ya, farmasi. Jadi sesungguhnya sihir di sini itu adalah orang sihir dulu itu punya ilmu, punya spirit, tapi juga menggunakan obat-obat terlarang. Jadi dulu orang sihir itu suka membuat obat-obat. Ya. Ini berarti juga adalah obat bius alias narkoba. Nah, memang Alkitab ini adalah kitab yang mengalahkan zaman. Bayangkan ini surat Galatia, ya, ditulis di bawah tahun 500. Sekarang
kita sudah 2021 tapi tetap sama ya. Yaitu orang menggunakan obat terlarang. Ya. Jadi sihir dikatakan di sini adalah farmasia, yaitu menggunakan obat terlarang atau narkoba dengan sembarangan. Ya, itu perbuatan daging. Ya. Waduh, bebas ya. Obat-obat terlarang supaya fly. Wah, nah ini bahaya ya. Hati-hati. Ya, farmasia, sihir dan obat terlarang. Yang keenam adalah perseteruan atau ektra, yaitu maksud dan perbuatan bermusuhan yang hebat, kebencian, permusuhan yang sangat terhadap sesama. Nggak tahu ya, ada orang itu suka berseteru ya. Rasanya kalau hidupnya damai-damai itu nggak enak. Ya. Enak berseteru, enak cari siapa yang menang. Ya. Jiwa kompetisi itu selalu ada ya. Makanya hati-hati. Ya. Jiwa perseteruan, perselisihan. Nah ini bedanya apa ya? Perselisihan dituju katakan Yunani eris, yaitu bertengkar, antagonisme, merebut keunggulan. Nah, jadi ini ada satu suka bermusuhan, ya. Satu suka berselisih. Istimewanya surat Paulus itu salah satunya adalah karena dia doktor teologi, dia punya perbendaharaan kata yang banyak. Nah ini tangkap ini ya. Jadi istimewanya surat Paulus itu, Paulus bisa mengucapkan sesuatu yang panjang, tapi nggak mengulang kata-kata yang sama. Ya. Karena dia seorang yang jenius. Ya. Karena itu tulisan-tulisan Paulus ini harusnya kalau kita bongkar, itu sesuatu yang karya yang luar biasa, karya seni atau karya ilmiah yang luar biasa. Ya, jadi Paulus menekankan kalau ada orang suka berantem, kalau ada orang suka antagonis, ya, kalau ada orang suka iri, yaitu zelos, yaitu cemburu, karena keberhasilan orang lain, ini semua ini disebutkan. Ya. Lalu marah, suka marah-marah, meledak-ledak, ya, mementingkan diri sendiri, ya, nomor 10, yaitu mencari kekuasaan. Nah ini kedagingan. Oh, berebut kekuasaan. Lalu yang ke-11 pencitraan yang memperkenalkan ajaran yang memecah belah. Nah ini pentingnya. Di akhir zaman kenapa sih salah satu yang menggerakkan saya untuk buat Sola Gratia? Karena banyak sekali orang Kristen itu berantem sendiri. Ya. Gak ngerti, sama-sama gak ngerti, berantem gitu ya. Padahal Injil itu sudah jelas. Ya. Roma 1:16 Injil adalah kekuatan Allah. Kalau kita mengerti firman, ya, kita mengerti Injil, sebenarnya kita tahu kita harus berpijak di mana. Karena itu penting sekali kita belajar ya, mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Ya. Hati-hati, pencitraan artinya memperkenalkan ajaran yang memecah belah. Kalau di Korintus ada grupnya Apolos, ada grupnya Paulus, ada grupnya nggak mau Apolos, nggak mau Paulus, aku lebih hebat, aku grupnya Kristus. Waduh, ya. Wah ini semua roh-roh pencitraan. 12. Roh pemecah, heresis, yaitu memisah jemaat ke dalam berbagai kelompok tertutup, menghancurkan persatuan gereja. Ngegap, bahasa sekarang ya. Punya kelompok, wah, eksklusivitas. Oh, yang duitnya segini kumpul ya. Yang hobinya ini kumpul gitu ya. Oh, gereja pecah belah. Ini roh kedagingan. Kedengkian, yaitu tonos, yaitu perasaan tidak suka, bercampur benci terhadap seorang lain yang memiliki sesuatu yang kita inginkan, ya, dengki. Ya. Lalu 14 kemabukan, mete, yaitu merusak penguasaan mental. Jadi orang kalau suka mabuk, orang kalau suka narkoba, yang kena mentalnya. Ya. Jadi kenapa kok kalau orang rehab itu bukan cuma badannya yang disembuhkan, tapi mentalnya harus disembuhkan. Ya, saya dengar beberapa kesaksian di YouTube mengenai orang-orang yang pernah kena narkoba. Kenapa orang sampai lari ke sana? Karena mentalnya down. Karena dia merasa dirinya kalah. Makanya dia lari dari kehidupan dan masuk ke dalam dunia kemabukan dan segala macam narkoba. Hari ini mentalnya, ayo kita punya mental yang kuat. Jangan sampai kita masuk ke dalam dunia seperti ini, merusak mental. Ya. Membuat kita nggak sadar. Hati-hati, itu kedagingan. Lalu pesta pora, komos, yaitu berpesta, bersukaria secara berlebihan, suasana pesta dengan minuman keras, obat bius, acara seks yang semacam itu perbuatan daging.
Ya, jadi ini jelas sekali bahwa perbuatan daging telah nyata. Saya mungkin sambil menyebutkan ini, Bapak Ibu Saudara ingat, oh ada temanku ngerjakan ini, acaranya ini ya. Oh temanku minumannya ini, wah, suka di story, wah kelihatannya keren ya. Atau banyak orang kena narkoba, atau ada banyak orang benci, ada yang berantem, itu perbuatan daging. Ayo kita buang semua lawan dari buah roh ini. Pneumatologi yaitu roh. Ingat ini semua bertanding dalam diri kita. Jadi semua orang punya ya, kecenderungan untuk ini semua. Ayo kita bertarung. Dan terutama kita punya Roh Kudus, yaitu yang menuntun kita, memimpin dalam kesucian, menguatkan kita, memateraikan kita dalam keselamatan. Ya, jadi ayo kita buang semua dosa-dosa penyembahan berhala, ya, semua dosa-dosa yang mengikat kita. Ayo kita hidup semakin mengasihi Tuhan. Roh Kudus, mari kita punya buah roh. Roh Kudus bila jamah kita semua. Kita punya kasih, kemurahan, sukacita, kesetiaan. Orang kalau perbuatan daging nggak mungkin setia. Ya. Ayo kita punya kesetiaan. Ya. Kalau malam lembutan, menguasai diri, bisa menguasai diri. Ya. Jangan lupa, orang yang tidak bisa menguasai diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya. Mau diserang dari segala sisi, hancur berkeping-keping. Artinya kalau orang jatuh dalam perbuatan nggak bisa menguasai diri, marah berlebihan, jangan kaget kalau segi hidupnya hancur semua. Ekonomi, keluarga, ya, dirinya hancur, ya, kesehatan, apa yang sudah dibangun hancur. Karena kota yang tidak punya tembok, segimanapun diserang habis. Itu orang nggak bisa menguasai diri. Ya. Karena itu Roh Kudus membuat kita bisa menguasai diri, supaya kita ini kuat, supaya kita ini menjadi garam dan terang dunia. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara lewat pembelajaran kita, Roh Kudus, kita sama-sama belajar untuk mengikuti apa yang jadi kehendak Allah. Kita semakin mengenal talenta, karunia, tujuan hidup kita, buah-buah roh, dan kita membuang semua perbuatan daging. Biarlah hidup kita seperti Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur kami boleh membahas mengenai segala macam perbuatan daging yang sangat berbahaya, yang seringkali Tuhan benci dan Tuhan jijik. Ajar kami punya roh kesucian, Roh Kudus bantu kami supaya hidup kami semakin berkenan dan hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua yang telah mendengar, berikan roh yang berapi-api terus mengasihi Tuhan. Kami ingin semakin mengasihi Tuhan dengan hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kami. Karena itu kami belajar teologi. Kami mau mengasihi Tuhan dengan pikiran kami, sehingga setiap orang yang bertanya kami bisa menjawab. Dan kalau kami menjadi jawaban, menjadi berkat, bila kami menjadi garam dan terang dunia, banyak orang boleh mengenal Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami dalam kesempatan berikutnya dengan sukacita yang besar. Berkati semua yang telah mendukung channel ini, juga khususnya Sola Gratia. Tuhan berkati yang telah subscribe, like, share. Kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan ini gak pernah sia-sia, tapi adalah firman Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami dalam kesempatan berikutnya dengan semangat dan rohani yang terus bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar mengenai pneumatologi, yaitu Roh Kudus. Biarlah lewat pembelajaran ini kita mengenal pribadinya, dan bukan cuma mengenal secara teori, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Nah, percaya Tuhan tidak batas, Roh Kudus tidak batas ruang dan waktu. Saat ini bersama Bapak Ibu Saudara juga, dan biarlah Roh Kudus memberikan damai sejahteranya, sukacitanya. Di dalam masa yang sulit diberikan kekuatan kita, dan khususnya kita bisa mengendalikan diri, hidup sebagai mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di komen ya video ini, ataupun silakan DM di IG Pastor Ishak. Nanti segera akan saya balas dan saya jawab. Bapak Ibu Saudara yang suka silakan tinggalkan like. Jangan lupa subscribe, biarlah channel ini jadi berkat untuk pertumbuhan rohani Bapak Ibu Saudara. Dan kalau ada teman yang membutuhkan, silakan share, supaya firman yang ditaburkan ini nggak pernah kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan apa jadi kehendak Allah,
yaitu memberkati banyak orang, menguatkan. Apapun musim hidupnya, biarlah firman ini menjadi pegangan kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.